Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji, saya Dede Darojat, calon guru penggerak SMP 1 Sumberjaya. Saya diberi tugas untuk melaksanakan namanya itu pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, ini kan Pak Haji selaku wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana. Nah, saya akan mungkin melaksanakan wawancara kepada Pak Haji terkait modal fisik atau sarana prasarana fisik yang ada di sekolah, Pak Haji. Berkenan Pak Haji? Insya Allah berkenan. Terima kasih Pak Haji. Sebelumnya Pak Haji mohon memperkenalkan diri Pak Haji. Saya atas nama Diding Rosadi bertugas mengajar PAI dan sebagai tugas tambahan menjadi Wakasek bagian sarana prasarana. Bertugas di sini secara tugas resmi dari tahun 1989 hingga sekarang. Barangkali cukup perkenalan. Terima kasih sangat Pak Haji atas perkenalannya. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya Pak Haji ya. Silakan. Nah, ini Pak Haji juga kan sudah lama nih di SMP Negeri 1 Sumberjaya ya. Nah, modal fisik yang ada di sekolah SMP 1 Sumberjaya ini menurut Pak Haji ini sudah cukup atau kurang atau baik Pak Haji? Untuk sarana pembangunan, untuk kegiatan KBM cukup, namun untuk sarana secara spesifik misalnya ruang pramuka, ruang keterampilan, ruang kesenian belum ada, belum secara resmi ditetapkan sehingga terpisah-pisah yang akibatnya kurang tertata. Terima kasih Pak Haji. Kalau misalkan sarana tadi kan KBM dan kegiatan itu ya Pak Haji, kegiatan anak seperti ekstrakurikuler mungkin tadi dikatakan pramuka, mungkin PMR, kesiswaan, OSIS dan sebagainya mungkin belum tertata, tetapi secara umum untuk KBM sudah mencukupi. Nah Pak Haji, untuk selanjutnya, nah untuk fasilitas misalkan kebersihan, toilet di SMP Negeri 1 seperti ini gimana Pak Haji? Untuk kebersihan dalam kegiatan belajar mengajar terutama MCK ya, kalau dulu mencukupi, namun akhir-akhir sekarang boleh dikatakan kurang mencukupi karena ada beberapa toren atau tempat air yang rusak belum diperbaiki. Jadi sepertinya untuk kegiatan kebersihan di sekolah ya katakan cukup tapi tidak mencapai baik. Kalau untuk di masjid ya insya Allah cukup memadai. Ya siap Pak Haji. Oh seperti itu ya. Untuk musola sendiri berarti sudah cukup ya Pak Haji, tetapi untuk secara umum belum. Mungkin ada fasilitas siswa untuk kebersihan sebenarnya kurang mungkin ya Pak Haji ya. Oke, tadi berarti dari dua pertanyaan itu saya dapat menyimpulkan yang kurang itu tadi sarana kegiatan siswa seperti ekstrakurikuler, ruangan pramuka, PMR, OSIS, kesenian dan sebagainya. Lalu fasilitas kebersihan atau toilet seperti itu mungkin kurang seperti itu ya Pak Haji ya. Nah, Bapak selaku Wakasek sarana prasarana untuk menanggapi permasalahan tersebut itu bagaimana Pak Haji? Untuk permasalahan tersebut sebenarnya sarana-sarana yang kurang itu sudah diajukan ya, baik mengenai ruangan-ruangan secara khusus ya, ruang pramuka dan sebagainya sudah.
Tetapi mungkin sampai saat ini untuk ruangan-ruangan tadi masih ada sih ada, tapi berpindah-pindah. Kemudian untuk MCK sudah diajukan, namun mungkin Bapak Kepala Sekolah belum ada dana yang mencukupi, barangkali seperti itu. Tapi insya Allah barangkali dari waktu akan diperhatikan kekurangan tersebut, karena walaupun bagaimana yang namanya MTK itu kebutuhan yang sangat vital bagi kebersihan di sekolah. Itu barangkali. Sangat luar biasa sekali Pak dari tadi jawaban-jawaban Bapak nih. Yang terakhir Pak, Bapak sudah lama di SMP Negeri 1 Sumberjaya dan sudah lama juga menjabat menjadi wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana. Hal apa yang perlu ditingkatkan, hal apa yang perlu dijaga, hal apa yang untuk dapat mengembangkan sekolah SMP Negeri 1 Sumberjaya ini menjadi ke arah yang lebih baik Pak, seperti itu? Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan siswa, terutama dalam KBM. Diawali dengan masuk jam pertama sangat perlu ditingkatkan. Kemudian pengawasan dan Bapak Kepala Sekolah yang perlu diintensifkan, sehingga walaupun bagaimana yang namanya guru itu ya banyak faktor kelemahannya, seandainya tidak diawasi, barangkali perlu adanya peningkatan pengawasan. Selanjutnya untuk kegiatan sarana dan lainnya memang perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas. Kalau papan tulis secara kuantitas cukup, tapi kualitasnya sudah sangat rendah ya. Kemudian dari segi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya sudah dianggap cukup ya. Namun perlu memang ditingkatkan, karena baru dalam hal pramuka mungkin yang sudah banyak berprestasi, dalam kegiatan lainnya memang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini memang perlu dorongan motivasi baik sifatnya materi maupun imateri, karena pendorong itu sangat menentukan untuk keberhasilan suatu hal yang direncanakan atau diprogramkan. Tanpa ada itu sepertinya sangat kurang untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih banget Pak Haji atas pertanyaan-pertanyaannya dan waktunya untuk bisa ngobrol tentang sumber daya fisik yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Sumberjaya. Terima kasih Pak Haji. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Umi mengganggu waktu kegiatan Umi. Dede calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Sumberjaya diberikan tugas aksi nyata tentang pemetaan sumber daya sekolah khususnya yang ada di SMP Negeri 1 Sumberjaya Umi. Iya, terkait apa? Karena Umi kan selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, Dede ingin mewawancarai terkait sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Sumberjaya, dilihat dari pendidik dan tenaga pendidikannya seperti itu. Tetap semangat ya Dede ya. Dede calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya lancar, tugas-tugasnya lancar dan lolos menjadi guru penggerak. Umi, terima kasih. Betul juga untuk sekolah di sini di Nesang, karena kita kan termasuk sekolah penggerak Dede. Nah, mengenai sumber daya gurunya untuk di SMP 1 Sumberjaya itu sudah cukup sesuai dengan kebutuhan, karena semua guru yang mengajar di SMP 1 Sumberjaya semuanya berpendidikan sudah sarjana S1 dan sesuai dengan yang diambilnya, sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian dari segi pembelajarannya juga alhamdulillah, karena kita sekolah penggerak
mungkin karena tuntutan dari keharusan kita harus menjadi guru yang bisa mengelola anak didik kita, peserta didik kita dengan baik. Nah, di antara guru-guru kita di sini semuanya atau sebagian besar sudah berusaha menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kondisi siswa di sini. Gitu. Ya, sangat luar biasa sekali apa sih jawaban Umi tadi sebagai apa sih pendahuluan terkait sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Sumber Jaya. Betul sekali ya Umi, kita SMP Negeri 1 Sumber Jaya adalah sekolah penggerak ya Umi ya, sekolah penggerak yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Nah, menurut Umi apa sih ya, hal apa yang perlu ditingkatkan terkait sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Sumber Jaya ini? Dilihat dari keseharian, mungkin dengan adanya sekolah penggerak ini kan kita kelas 7 menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di mana di dalam kurikulum itu kita dituntut bisa mengelola atau bisa memberikan pembelajaran kepada siswa kita dengan lebih baik dan harus mengikuti atau melihat kondisi peserta didik kita. Makanya daripada itu kita harus lebih meningkatkan lagi cara mencari metode yang terbaik untuk mereka semua. Di antaranya misalnya yang pernah booming atau dan yang harus kita coba adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan sangat sulit deh, Ibu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mencoba dan akhirnya semua guru khususnya kelas 7 akan bisa melaksanakan pembelajaran itu. Dan juga untuk kelas 8 dan 9 juga sama, karena tahun depan kelas 8 itu akan menggunakan kurikulum merdeka juga. Mudah-mudahan dengan semangat semua teman-teman di sini, apa yang kita harapkan dengan pembelajaran yang terbaik, sehingga nanti Desa atau SMP 1 Sumber Jaya menjadi sekolah unggulan. Ya betul sekali Umi, peningkatan sumber daya manusia di SMP 1 Sumber Jaya juga sangat terasa sekali oleh Dede Umi. Kenapa Umi dengan pimpinan kepala sekolah selalu memprogramkan, karena Umi juga sebagai ketua komite pembelajaran juga kan membuat box biomia, lalu diskusi antar teman sejawat, lalu melaksanakan musyawarah tentang proyek dan sebagainya. Dan terkait sekolah penggerak itu kita harus membuat proyek-proyek, lalu komunitas praktisi seperti itu. Ini juga Umi juga selaku ketua komunitas praktisi. Ya, berarti langkah-langkah Umi sangat tepat sekali mungkin ya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Sumber Jaya. Mungkin sangat lengkap. Mungkin ya, terima kasih banget atas waktunya. Semoga dari wawancara ini banyak sekali ilmu yang saya ambil, bagaimana caranya meningkatkan sumber daya manusia, pemetaan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini. Yang sama justru Umi juga berharap dari sebagai guru penggerak bisa menggerakkan teman-teman di sini sebagai yang lebih tahu ilmunya yang sudah didapatkan di dalam kegiatan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada teman-teman semua. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.